Selamat pagi sedulur, salam sehat, salam sejahtera, salam berkreasi. Kita pagi-pagi sudah berada di kebun sedulur, dan itu adalah memang kebiasaan para peladang, pekebun dan petani. Setelah mengidentifikasi, kita memang sudah mendapat satu potensi, ya, pakan alternatif pengganti yaitu ajola. Kita sudah budidayakan. Nah, ini ada tanaman air yang namanya mata lele, itu butir-butir atau bintik-bintik hijau kecil di samping itu apu-apu. Nah, itu akan kita ambil dan kita akan jadikan menjadi potensi pakan alternatif yang memang dibudidayakan, sehingga kita punya stok pakan alternatif sudah 2 yang relatif mau kapanpun sudah tersedia. Nah, apakah ini berpotensi menjadi passive income? Ya, pendapatan pasif. Kalau aktif income berarti ketika kita aktif ada income. Apakah sebagai buruh, sebagai peladang, apakah sebagai pekerja lepas kita dapat upah. Ya, sebagai pekebun ketika kita panen aktif mengurusi tanaman berarti kita dapat aktif income. Nah, ini kita mau coba lihat apakah tanaman apu-apu ini berpotensi menjadi passive income. Jadi aktif income berarti kita aktif maka ada income. Ketika kita tidak aktif, ada kemungkinan nggak dapat income? Ada. Kalau kita lakukan tindakan awal bekerja sama dengan waktu, lalu kemudian akan kita biarkan waktu itu berkembang, mengembangkan apa yang kita investasikan. Ajola, saya sudah tidak bekerja untuk ajola, tetapi saya sudah buat waringnya dan ajola terus beranak pinak, bahkan sudah panen. Dan ketika dia sudah kelihatan merah tua dan mulai ini berarti harus dipanen supaya tumbuh potensi passive income berikutnya. Kemana itu ajola yang sudah tua? Kita bisa jadikan pakan alternatif. Kalau banyak volumenya berarti kita jadikan pupuk organik. Berarti uang kita ganti dengan potensi pupuk organik. Nah, ini yang kedua, ketika kita mau masuk ke sistem yang dibuat oleh pengusaha atau kreator atau pemilik bisnis, untuk kita mengikuti sistem itu. Artinya apa? Ya, kita tetap harus melakukan tindakan awal, yaitu apa? Mungkin harus pengorbanan, mengeluarkan sejumlah modal untuk menjadi member, syarat sebagai member. Tetapi kalau di dalam dunia perkebunan begini atau pertanian berkebun begini, kita melakukan tindakan awal seperti ini, mengumpulkan, dan pada akhirnya kita lakukan tindakan berikutnya membudidayakan ini dalam waring. Maka selanjutnya ketika habitatnya memungkinkan, berarti kita tinggal mengoperasikan. Apa habitat dari ekosistem dari ajola maupun tanaman air? Ya, tadi ada ketersediaan air, mungkin perputaran air, mungkin ada kandungan-kandungan mineral di dalam air sehingga membuat dia tumbuh. Mungkin bisa saja airnya berhenti dan akhirnya dia berkembang biak. Nah, langkah selanjutnya berarti kita melakukan tindakan-tindakan mengikuti syarat, ketentuan atau aksi-aksi ketika kita memasuki sistem orang lain. Dan kemudian waktu bekerja. Setelah waktu bekerja sekian tahun dan kita mencapai pencapaian tertentu, lalu itu akan menjadi passive income. Artinya apa? Di awal-awal selalu ada investasi. Ini adalah investasi kreatif, kere tapi aktif. Dan ini akan menjadi potensi pakan untuk menghasilkan passive income. Boleh lihat langkah selanjutnya dan pembuktian berikutnya. Ini saya kumpulkan dulu baik ajolanya, baik apu-apunya.
saya ambil apu-apu untuk mempermudah mengambil mata lelenya. Apu-apu saya akan jadikan pupuk organik. Berarti artinya apa? Seiring waktu saya sudah punya pendapatan, tapi disubstitusi sebagai pengganti biaya untuk membeli pupuk organik. Ini saya kerjakan dulu sedulur. Jadi ketika kita mau ingin mendapatkan passive income, berarti kita satu mengikuti sistem yang dibuat orang lain. Ya, di era digital saat ini sangat banyak yang menawarkan peluang untuk bisa mendapatkan passive income setelah melalui persyaratan dan ketentuan, yaitu investasi keanggotaan supaya status kita menjadi sah. Yang kedua, kita mempelajari product knowledge dari apa yang ditawarkan. Apakah itu social trading, apakah big data, ya, yang menawarkan investasi sekian dolar lalu mencari anggota, ya, sekian kaki turun ke bawah membangun jaringan, atau mungkin multi level marketing, MLM, atau mungkin yang lain yang saat ini medsos juga menawarkan peluang passive income tersebut. Tetapi tadi syaratnya berarti kita harus login, ya, member keanggotaan kita harus sah. Nah, yang kedua kita mempelajari product knowledge, ya, pengetahuan produk. Yang ketiga kita memahami langkah-langkah teknis untuk meraih sukses tahap demi tahap. Karena passive income itu hanya terjadi ketika pada sampai waktu titik tertentu kita mencapai pencapaian indikator sukses tertentu. Lalu kemudian akan bekerja waktu dan sistem dan juga jaringan itu. Jadi kalau mau bermimpi mendapat passive income, berarti di awal-awal harus kita aktif dan harus ada pengorbanan. Bisa saja mencari jejaring anggota, bisa saja ikut pertemuan, ya, yang sifatnya fisik, darat, bisa saja ikut Zoom, edukasi, bisa juga mungkin kegiatan-kegiatan lain yang akhirnya menguji kualitas mental kita, apakah kita mampu bertahan dengan pilihan itu untuk menghasilkan passive income, atau mental kita akan kalah, kemudian kita akan mencari kambing hitam. Bukan kita yang salah, tapi sistemnya yang salah. Meskipun setiap sistem yang ditawarkan untuk mendapatkan passive income harus kita pelajari, sama dengan seperti saham, ya. Ketika ditawarkan IPO, ya, initial public offering, berarti kita harus mempelajari sebenarnya laporan keuangan dari perusahaan yang go public itu minimal 2 tahun. Kinerja keuangannya seperti apa, tingkat probabilitasnya seperti apa, kemudian potensi solvabilitasnya, utang terhadap kewajiban jangka panjang seperti apa. Ini berarti perlu pemahaman dan keahlian mengenai keuangan selain hal-hal yang sifatnya teknis, yaitu melakukan langkah-langkah supaya pada sampai titik waktu tertentu posisi kita ada di posisi nyaman, dan pada akhirnya passive income itu akan berbuah hasil dari kerja-kerja kita itu langsung. Jadi bermimpi mendapatkan passive income berarti pada periode waktu tertentu di awal-awal kita harus melakukan aksi, dan kemudian kita bereaksi dari setiap masalah yang kita hadapi untuk kemudian menaikkan kualitas mental kita. Apakah kita mental pemenang, apakah kita mental kemudian itu pengalah atau kalah, dan kemudian itu yang akan menentukan apakah ada potensi passive income kita. Nah, ini saya akan membuka peluang potensi passive income dari tanaman mata lele. Itu di depan itu sudah ada potensi passive income. Passive income sebenarnya adalah potensi pakan alternatif yang membuat saya tidak perlu lagi belanja untuk pakan pabrikan dalam jumlah yang lebih banyak, apalagi kualitasnya itu relatif cukup bagus, kandungan nutrisinya, vitaminnya, seratnya sangat tinggi, ya, mineralnya juga sangat tinggi. Nah, karena mata lele itu adalah tanaman air yang kualitasnya relatif sangat bagus buat unggas, buat ternak, maka kita akan budidayakan. Sehingga kita udah punya 2 mesin produksi passive income.
sebenarnya menjadi substitusi kos, ya, menjadi biaya pengganti. Tetapi artinya apa? Uang di kantong kita aman, kita tidak keluarkan, dan pada akhirnya dia menumpuk sebagai kas, sebagai modal sendiri, yang pada akhirnya suatu saat bisa digunakan untuk keperluan investasi berikutnya ketika dituntut passive income kita itu harus menaikkan derajat tertentu untuk memperoleh passive income yang lebih besar. Ini kita akan kerjakan. Salah satu potensi passive income pada dunia berkebun setelah melakukan aktivitas awal memindah tunas atau benih pisang ini, maka selanjutnya kita akan mendapatkan pertumbuhan dan pada akhirnya panen. Jadi saya pernah memindah ini ya, ini malah sudah tiga tunas, tadinya satu yang sana, satu udah 4, saya pindah 5, 6, tunasnya udah ada 7, 8. Nah itu sedulur. Jadi ketika kita mau mendapatkan passive income dari dalam dunia berkebun, memang ada yang sifatnya sekali tanam, sisanya pemeliharaan. Ada yang sifatnya rutin, lalu kita terlibat dalam kegiatan operasional menyiram, menyangi, memupuk dan lain-lain. Pepaya pisang sepertinya cuma sekali tanam, tapi perlu juga kadang-kadang dirawat. Kalau di perkotaan kita bisa saja melakukan investasi, misal mengalihkannya menjadi aktiva produktif, ya, aset yang menghasilkan secara reguler, seperti misalnya membuat kontrakan, maka dalam setiap periode kita bisa mendapatkan hasil dari pengembalian investasi tersebut sebagai bagian juga dari passive income. Kalau kita ingin mendapatkan passive income, di awal-awal memang harus tetap memasuki sistem yang ditawarkan, yang kita pilih untuk berpotensi supaya kita dapat passive income. Dan untuk itu kita harus pelajari hal-hal teknis. Dari sistem yang ditawarkan. Jadi tetap ada perjuangan, ya, tetap ada kerja-kerja teknis, dan saya sudah menyelesaikan kerja-kerja teknis, ya, mengambil apu-apu, membersihkan ini, dan saya akan berpotensi untuk mendapatkan yang namanya potensi pakan alternatif, ya, tanaman air mata lele, dan pada akhirnya saya tidak keluar duit. Jadi sebenarnya passive income-nya itu berupa substitusi cost, jadi biaya pengganti. Saya tidak keluarkan duit, tetapi potensi dari mata lele dan ajola itu sudah bisa menjadi pakan alternatif, sehingga diandaikan saya tidak perlu lagi keluar duit. Jadi kas saya tidak berkurang, ya. Nah, jadi itu menjadi semacam passive income. Jadi substitusi cost sebenarnya kan, biaya pengganti. Dan untuk itu ya kita harus kerjakan, karena nggak ada yang free. Di awal-awal harus kerja seperti ini. Saya tinggal panen ajola, mungkin 3-4 hari lagi saya panen mata lele. Jadi saya tidak perlu beli pakan pabrikan,
tinggal mencari komponen lain supaya ayam tetap lahap, dan saya sudah buktikan selalu lahap habis. Passive income, in masuk ke dalam, come datang, berarti ada yang masuk, tetapi bukan berupa utang, tapi berupa penghasilan, pendapatan yang bersifat tidak mengurangi kas kita. Kita tidak belanjakan, tapi kita bisa mendapatkan penggantinya. Semua orang menghasilkan passive income, karena di situ memang dibutuhkan keahlian-keahlian cerdas, analisa. Sama seperti ketika sebuah wirausaha baru dimulai, dia harus meretas pasar, dia harus membuat persiapan teknis, untuk kemudian dia harus mengoperasikan usahanya itu. Jalan atau tidak, belum tentu. Tapi kalau dia konsisten mengatasi masalah, pasti akan jalan. Kalau dia sifatnya seperti perilaku wirausaha pada umumnya. Nah, ini hanya membuat sawaring, lalu akan terjadi ya panen-panen. Kerja-kerja teknis seperti pemasangan waring akan membawa kita pada potensi ketika kita sudah masukkan mata lele, maka potensi panen itu akan sangat tinggi. Prototipe sudah ada, tentu akan disempurnakan. Produk sampel ibaratnya ini, ya. Dan pada akhirnya selesai. Kita tinggal memasukkan ini mata lele ke dalam, akan mencari lagi di kolam untuk kemudian kita tambah, untuk kemudian sisanya kita hanya tinggal panen. Nah, jadi passive income sudah akan terjadi, sedulur. Ini dia sistemnya, ini sistemnya sederhana. Kalau di era digital berarti dia sistemnya digital, ya. Kalau di multi level berarti dia jaringan, kedalaman dan kemudian keluasan. Semakin banyak dia mencapai level-level ke bawah, berarti potensi passive income-nya semakin tinggi. Tetapi di awal-awal 3 bulan, 6 bulan itu butuh perjuangan teknis ke lapangan, mungkin berjual, ya, menjual konsep bisnisnya, menjual sistemnya, dan kemudian akhirnya membuat bangunan piramid bisnis kita. Itu bisa terjadi kalau mau jadi passive income dalam di dunia pasar luar. Tapi kalau dalam pertanian begini, berkebun begini, ya paling inilah passive income yang sebenarnya hanya menjadi substitusi cost. Tidak sampai 2 jam berkorban kerja teknis, tapi jadi, sedulur. Jadi para sedulur, ini sebenarnya bagian dari sharing pengalaman, sharing motivasi, sekaligus juga itu sebenarnya adalah sharing mengenai kewirausahaan, ya. Bagaimana konsep kewirausahaan secara sederhana di dalam dunia pertanian, tapi juga dalam dunia bisnis usaha kecil, mikro kecil. Jadi mohon maaf, saya sebenarnya berbagi pengetahuan, pengalaman di dunia kewirausahaan.